Hello everyone, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku tuh bakal sharing-sharing ke kalian tentang fun fact atau fakta-fakta unik tentang Malaysia. Yang ngebuat aku agak bingung gitu pas pertama kali aku lihat di sini. Atau kalau nggak bikin bingung itu bikin heran. Atau menurut aku tuh agak beda aja gitu sih dari Indonesia. Jadi sebenarnya ini tuh bukan hal yang jelek atau aneh, tapi ini tuh kayak beda aja gitu dan aku pikir ini tuh unik banget. Makanya di sini tuh aku pingin sharing-sharing gitu ya ke kalian biar kalian itu tambah pengalaman dan nggak penasaran. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe, tekan dulu tombol subscribe. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tekan tombol like, komen, dan share. Aktifkan juga loncengnya agar kalian mendapatkan semua notifikasi dari aku. Terima kasih. Oke, langsung aja ke nomor 1. Yang pertama itu adalah isi bensin mandiri, guys. Isi bensin sendiri. Jadi di Malaysia itu nggak ada orang yang isiin bensin kalian. Misalnya nih, kalian belok gitu ya ke pom bensin. Kalau di Indonesia itu kan pasti ditanya, mau isi berapa kak? Misal 10.000, 20.000, atau 50.000 gitu ya. Nah, kalau di sini tuh nggak, kalian itu harus pergi ke counternya sendiri, ke dalam, dan bilang sama petugasnya mau isi berapa, misal kayak isi 10 ringgit, 20 ringgit, atau 30 ringgit, lalu kalian itu keluar dan isi bensin kalian sendiri. Tapi menurut aku sih, sistem ini tuh oke ya, karena untuk mengurangi sumber daya manusia yang terlalu banyak gitu ya. Tapi kalau menurut kalian sendiri, kalian mau nggak coba misalkan disuruh pergi ke pom bensin, terus kalian isi bensin sendiri? Coba komen di bawah ya, kalian mau atau nggak? Yang kedua, mereka tuh punya KTP atau yang namanya IC. Nah, uniknya di sini tuh mereka tuh fotonya itu udah dari kecil guys, dari umur 12 tahun. Kalau di Indonesia kan kita itu punya KTP, terus fotonya itu umur 17-18 tahunan lah ya, fotonya itu udah dewasa kan. Tapi kalau di sini tuh nggak, fotonya itu masih anak-anak. Tapi tenang aja guys, fotonya itu bisa diganti kok pas kita umur 18 tahun. Uniknya di sini, IC card mereka itu bisa digunakan untuk touch and go. Nah, buat kalian yang belum tahu touch and go itu apa, touch and go itu semacam kayak toll card atau flash yang digunakan untuk masuk ke dalam jalan tol. Jadi di sini IC mereka itu bisa untuk masuk ke jalan tol dan juga bisa untuk ke kendaraan umum. Lanjut yang ketiga, kalian itu nggak boleh sembarangan panggil kak atau kakak, karena di sini kakak itu untuk panggilan perempuan yang lebih tua umurnya dari kita. Sedangkan kalau di Indonesia itu kayak lebih bebas ya, kakak kelas pun kita panggil dengan sebutan kak, atau cowok gitu yang umurnya lebih tua dari kita itu juga kita biasa panggil kak. Tapi kalau di sini tuh nggak boleh sembarangan guys panggil kakak itu. Jadi jangan panggil cowok yang umurnya lebih tua dari kita itu dengan sebutan kakak ya. Biasanya itu kita itu panggil dengan sebutan abang. Cuma kalau misalkan kita kayak mau senior junior itu biasanya kita panggil nama aja sih. Lanjut, di Malaysia itu banyak banget pasar malam guys. Nggak kaget lagi di mana-mana itu kita bakal nemu banyak banget pasar malam. Dan pasar malamnya itu bukan sejenis kayak pasar malam yang di Indonesia yang penuh dengan permainan-permainan, itu bukan. Tapi di sini itu lebih ke kayak bazar yang menjual berbagai makanan, banyak makanan dan minuman. Terus juga kayak ada rame-rame gitu, entah itu musik atau apa, dan banyak juga penjual es-es seger gitu. Di sana itu di pinggir jalan, tapi kayak ada tempat khususnya gitu. Jadi orang itu tahu bahwa itu tempat pasar malamnya dan biasanya itu ada jadwal regulernya. Jadi aku ingat pasar malam di desaku guys. Namanya itu di desaku itu namanya itu Pasar Tiban. Nah itu tuh setiap malam Rabu. Biasanya tuh aku wajib banget ke sana dan biasanya aku kesana sama adik aku, entah itu beli milidi, jajanan, es kelapa muda, atau jajanan-jajanan yang kayak pedes-pedes gitu. Aku tuh wajib banget kesana setiap malam Rabu tuh aku kesana dan rame banget karena aku jadi kangen sama Indonesia. Yang selanjutnya itu yang bikin aku kaget itu ya guys, motor itu boleh masuk ke jalan tol. Nah kalau kalian di Indonesia lihat motor masuk ke jalan tol itu kan kayak agak aneh gitu ya.
Nah, pas aku pertama kali di sini lihat motor itu kayak, hah? Kok ada motor sih? Aneh banget. Dan aku tanya dong sama orang lokal yang ada di sana, dan ternyata motor itu boleh masuk ke jalan tol, guys. Dan itu tuh nggak apa-apa, udah biasa gitu. Yang menariknya lagi sih, motor itu di sini lebih sedikit ya, nggak sebanyak di Indonesia. Lanjut, yang selanjutnya, yang unik dari sini adalah kalau kalian pergi ke bioskop, kalian itu bakal bingung karena, kok jamnya agak ngaret ya? Misal nih, kalau di Indonesia itu tulisan tiketnya itu jam 6.30, kalian itu masuk paling nggak 15 menit atau 10 menit sebelum filmnya itu dimulaikan. Supaya kalian itu nggak ketinggalan filmnya. Nah, tapi kalau di sini, kalau misalkan tulisan tiketnya itu jam 6.30, kalian itu masuk jam 6.40 lah atau 6.45 itu kalian tuh nggak apa-apa guys, nggak bakalan telat. Karena biasanya setelah jam 6.30 menit itu iklan dulu dan filmnya bakal dimulai setelah iklan. Fakta unik yang selanjutnya adalah ini nih yang bikin aku bangga banget sama Indonesia guys. Karena kalau kalian misalkan jalan-jalan ke mall dan tiba-tiba itu denger lagu Indonesia atau dimanapun lah itu tuh kayaknya tuh udah nggak heran lagi. Karena emang sih orang sini itu suka denger lagu Indonesia. Jadi kalian coba deh jalan-jalan ke mall atau kemana gitu, mungkin kalian itu bakal dengerin lagu Indonesia di sana. Nah, kemarin kan di sana aku tuh vaksin dosis kedua ya. Nah, aku tuh di sepanjang waktu itu dengerinnya tuh musik Indonesia semua, dan musiknya tuh baper-baper banget guys, bikin aku baper gitu, kayak yang musik galau-galau gitu, dan bikin aku keinget banget sama Indonesia, dan bikin aku tambah kangen banget sama Indonesia guys. Dan kalau kayak orang yang ngeband gitu ya, atau gitar di pasar malam atau dimanapun itu, tiba-tiba nyanyiin lagu Indonesia, jadi kayak kalian itu pas lewat itu kayak bakal, itu kan lagu Indonesia, jadi kayak bangga banget gitu. Dan itu tuh tadi adalah fakta-fakta unik dan menarik yang aku temui selama aku di Malaysia. Dan semoga kalian suka sama videonya, dan kalau kalian suka, kalian boleh dong tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Bye. See you next video.